Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil yang telah kami buat mengenai proyeksi pembangunan usaha kuliner bakwan Hungaria Amigo untuk memenuhi tugas kelompok strategi kewirausahaan. Saya sebagai moderator Yogi Muhammad Fahrozi akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Amalia Kalili, kedua ada Amanda Retno, ketiga ada Mauliza Syafira Rahma, keempat ada Fativa Gita Asmi. Baiklah, yang pertama ada profil usaha. Profil usaha yang pertama itu bidang usaha. Bidang usaha kami adalah berada di bidang kuliner. Karena bakwan Hungaria itu adalah makanan, sehingga bidang usaha kami adalah kuliner. Yang kedua ada lokasi usaha. Nah, lokasi usaha itu kami berada di Jalan Bukit Barisan 1, tepatnya di depan Indomaret di dekat UMSU. Kemudian yang ketiga ada jenis usaha atau jenis produk. Jenis produk kami itu adalah bakwan. Nah, yang membuat beda bakwan kami dengan bakwan pada umumnya itu adalah bakwan yang berbahan kentang. Kemudian kami mempunyai slogan usaha untuk menarik para konsumen, yaitu Hungaria namanya, Indonesia rasanya. Selanjutnya, di setiap usaha pastinya ada visi dan misi dari usaha tersebut. Tidak terkecuali dengan usaha kami. Kami juga mempunyai visi dan misi. Nah, untuk visi yang pertama, kami mempunyai visi yaitu menjual makanan dengan kualitas dan higienis atau bersih. Yang kedua, pastinya kami tidak akan henti untuk berinovasi untuk memberikan produk yang sesuai selera konsumen. Nah, untuk selanjutnya kami pastinya akan berkembang bukan hanya untuk menjual bakwan saja, tapi kami akan terus mengeluarkan produk-produk baru untuk dinikmati oleh para konsumen. Yang ketiga itu menjual makanan terbaik dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, walaupun namanya itu bakwan Hungaria, namun kami akan tetap memberikan harga sesuai kantong para mahasiswa dan pastinya murah untuk menjadi makanan untuk cemilan. Kemudian walaupun harganya terjangkau, pastinya kami tetap menomorsatukan kualitas. Kemudian misi dari usaha kami itu ialah yang pertama, selalu berinovasi dalam membuat produk baru. Seperti yang saya bilang tadi, kami akan terus mengeluarkan produk baru, bukan hanya bakwan Hungaria saja. Yang kedua, memberikan kualitas pelayanan konsumen nomor 1. Jadi, misi kami tuh setelah berjualan itu harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen kami. Yang ketiga, membuat desain kemasan yang unik dan menarik agar konsumen memilih bakwan Hungaria. Nah, sekarang ini kan udah banyak juga kemasan yang unik-unik yang dapat menarik perhatian para pembeli. Nah, kami juga menyediakan kemasan yang akan membuat para pembeli tertarik terhadap bakwan kami, seperti mungkin kemasannya bukan hanya plastik biasa, dan kami mungkin akan lebih menggunakan seperti box makanan atau yang lainnya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fativa Gita Asmi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan usaha. Pertama, memiliki penghasilan sendiri. Kedua, menciptakan inovasi kuliner yang baru. Ketiga, mengurangi beban pengeluaran keluarga. Dan yang keempat, menambah pengalaman dan melatih kemampuan usaha. Dan kemudian, dasar pemikiran. Dalam menciptakan peluang usaha dengan tujuan mendapatkan laba yang besar, dapat dilakukan salah satunya usaha kuliner berbentuk jajanan ringan yang bisa memiliki nilai potensi keuntungan di lingkungan perkotaan, pedesaan, maupun lingkungan kampus.
Sekarang ini kuliner yang sifatnya simpel, inovatif, dan kekinian khususnya jajanan ringan banyak digemari oleh berbagai kalangan. Dengan melihat peluang tersebut, maka akan tertarik untuk mendirikan suatu usaha yaitu bakwan Hungaria. Berbeda dengan bakwan pada umumnya, bakwan Hungaria ini berbahan dasar kentang dan diselimutin gandum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Amanda Retno. Di sini saya akan menjelaskan tentang detail produk. Detail produk dari bakwan Hungaria itu sendiri yaitu yang pertama, bakwan yang diproduksi berbeda dengan bakwan pada umumnya, disajikan dengan rasa yang unik dan gurih. Yang kedua, ada 2 varian rasa bakwan, yaitu original dan pedas gurih. Yang ketiga, memproduksi sebanyak 200 bakwan per hari dengan biaya per buah Rp400 dan dijual seharga Rp1.000 per buah. Yang keempat, laba bersih yang dihasilkan sebesar Rp750.000 per bulan. Yang kelima, tempat usaha direncanakan di UMSU, yaitu lokasi yang dipilih karena tempat strategis untuk dipasarkan kepada para mahasiswa. Selanjutnya yaitu bisnis plan. Bisnis plan dari usaha ini yang pertama ada bahan baku. Bakwan Hungaria ini dikenal dengan bahan bakunya ialah kentang. Hal ini membuat bakwan Hungaria berbeda dengan bakwan yang lainnya. Yang kedua ada produksi. Untuk produksi kami ada 2 varian rasa dan langsung kami yang membuat bakwan Hungaria tersebut. Yang ketiga ada kemasan. Awal dari usaha kami, kemasan yang digunakan ialah kantong kertas atau box kecil sesuai dengan tren sekarang ini agar dapat memikat konsumen. Yang keempat, produk. Bakwan Hungaria yang kami jual akan mementingkan kualitas, rasa, dan kebersihan dengan varian rasa tersebut yang akan menjadi ciri khas usaha kami. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya, Ira. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya yang membahas tentang target pasar dan strategi pemasarannya. Target pasar yang paling utama di sini adalah mahasiswa UMSU dan masyarakat sekitaran UMSU. Berdasarkan survei, belum ada usaha yang menjual produk yang sama sehingga ada potensi untuk dikembangkannya usaha ini. Kemudian, kita membahas strategi pemasarannya. Jadi di sini memakai slogan bakwan Hungaria Amigo adalah Hungaria namanya, Indonesia rasanya. Pembuatan gerobak dorong yang unik dan menarik menjadi nilai jual dari usaha ini. Usaha ini juga menerima pesanan untuk acara catering, meeting, dan lainnya. Promosi melalui media sosial atau memberikan tester kepada orang-orang supaya mereka merasakan produk kami. Dan yang terakhir, melayani dengan sepenuh hati, like service. Selanjutnya saya akan membahas tentang analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Jadi kekuatan dari usaha ini, dia menjual produk untuk semua kalangan, misalnya anak-anak, remaja, bahkan orang tua sekalipun. Kemudian memiliki keunikan rasa yang berbeda dari bakwan biasanya karena berbahan dasar kentang dan diselimuti gandum. Kemudian ada weakness atau kelemahan, karena ini berbahan dasar kentang jadi sangat mudah dibuat sendiri sehingga biasanya orang memilih untuk membuatnya sendiri dibandingkan untuk membeli ke pasaran. Dan kelemahan selanjutnya bisa dibuat karena pembuatan ini sangat mudah ditiru. Kemudian ada opportunity atau peluang. Di sini mudah dalam pemasarannya karena banyak orang yang tertarik kepada makanan cemilan dibandingkan makanan berat. Kemudian alat dan bahannya mudah ditemukan sehingga tidak merasa kesulitan dalam pembuatan makanannya. Modal yang dibutuhkan tidak besar karena ini juga makanan ringan dan harganya juga terjangkau. Dan yang terakhir ada threat ancaman. Jadi jika ada prosedur produsen baru membuat produk yang sama, pesaing menambah varian bakwan dan melakukan strategi pemasaran yang lebih kompetitif. Jadi itu semua adalah analisis SWOT dari usaha bakwan Hungaria. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yogi. Ya, selanjutnya saya akan membahas mengenai budgeting, di mana ada biaya bahan baku. Per harinya kami membuat 200 bakwan
dengan biaya Rp80.000 dan 5.000 bakwan untuk per bulannya dengan biaya Rp2 juta, di mana biaya bahan baku persatuannya sebesar Rp400. Kemudian ada biaya investasi yang kami lakukan dalam membangun usaha ini adalah dengan membeli gerobak, alat penggorengan, spatula, kompor, gas, pemarut, kentang, dan lain-lain dengan biaya sebesar Rp3.650.000. Selanjutnya ada biaya operasional per bulan, di mana bahan baku untuk 1 bulan kami menghabiskan biaya Rp2 juta, untuk biaya tenaga kerja Rp1 juta, biaya pemasaran dan kemasan sebesar Rp250.000. Jadi totalnya Rp3.250.000. Untuk proyeksi pendapatan dan biaya penjualan per bulannya mencapai Rp5 juta dengan biaya produksi Rp3.250.000, di mana memperoleh keuntungan sebanyak Rp1.750.000. Keuntungan tersebut dihitung secara keseluruhan. Demikian presentasi yang kelompok 1 jelaskan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan dan mohon bantuan like, komen, dan subscribe bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.